Assalamualaikum, teman-teman. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, tapi kadang kita agak segan membicarakannya. Tata cara pemulasaran jenazah. Nah, sebagai seorang muslim, apalagi sebagai murid, memahami setiap langkahnya dengan benar itu adalah sebuah keharusan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas semuanya, langkah demi langkah, sesuai sunnah. Oke, sebelum kita masuk ke teknisnya, kita harus paham dulu nih status hukumnya. Mengurus jenazah, mulai dari memandikan sampai menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Artinya, ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai satu komunitas. Kalau sebagian dari kita sudah melakukannya, kewajiban yang lain jadi gugur. Tapi, kalau tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka kita semua menanggung dosanya. Nah, inilah kenapa ilmu ini jadi sangat krusial untuk kita pelajari. Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari kewajiban dasarnya. Terus kita masuk ke 3 proses inti, memandikan, mengafani, dan menguburkan. Oh ya, perlu diingat, menyolatkan jenazah juga merupakan bagian yang wajib. Tapi untuk panduan kali ini, kita akan fokus pada tahapan fisik pemulasarannya. Terakhir, kita akan lihat amalan-amalan sunnah yang bisa menyempurnakan prosesnya. Yuk kita mulai. Kita masuk ke tahap pertama yang paling fundamental, memandikan jenazah. Ini bukan cuma soal membersihkan badan secara fisik ya. Ini adalah sebuah proses penyucian ritual. Ibaratnya sebagai persiapan sebelum jenazah menghadap Sang Pencipta. Nah, pertanyaan yang sering muncul, siapa sih yang boleh memandikan jenazah? Ternyata ada urutannya loh. Untuk jenazah laki-laki, prioritasnya adalah kerabat laki-laki, baru kerabat lain atau istrinya. Begitu juga sebaliknya untuk jenazah perempuan. Tapi ada satu poin yang paling krusial. Yang memandikan itu harus orang yang amanah. Kenapa? Tujuannya supaya kalau ada kekurangan pada fisik jenazah, aibnya tetap terjaga, gak tersebar kemana-mana. Ini soal menjaga kehormatan sampai akhir hayat. Sekarang soal persiapannya, pertama tempatnya harus tertutup ya untuk menjaga privasi. Siapkan air, bersih, sabun atau daun bidara untuk mewangikan, dan yang gak kalah penting, kapur barus atau kamper. Fungsi kapur barus ini sederhananya seperti pengawet alami supaya tubuh jenazah lebih terjaga. Dan ingat, tutupi jenazah dengan kain yang gak transparan kalau basah. Jadi sebaiknya hindari kain putih yang tipis. Sebelum kita mulai siraman utama, ada beberapa langkah pembersihan awal. Kita bersihkan dulu area gigi, lubang hidung, dan kuku-kukunya. Kemudian dengan sangat lembut, tekan bagian perut untuk membantu mengeluarkan sisa kotoran. Nah, saat membersihkan area kemaluan, ini wajib hukumnya menggunakan sarung tangan ya. Setelah semua najis dirasa bersih, kita wudukan jenazahnya persis seperti urutan wudhu kita sehari-hari. Inti dari proses memandikan itu ada di 3 jenis siraman ini. Pertama, siraman pakai air bersih untuk menghilangkan najis. Kedua, siraman pakai air sabun atau air daun bidara untuk membersihkan dan mewangikan. Dan terakhir, ini penting, siraman dengan air yang sudah dicampur sedikit kapur barus untuk mengawetkan. Selalu dahulukan menyiram dari sisi kanan tubuh jenazah ya, ini sunahnya. Selesai dimandikan dan disucikan, kita beralih ke tahap selanjutnya, mengafani. Ini adalah proses membungkus jenazah dengan kain kafan yang menjadi pakaian terakhirnya yang sederhana dan bersih untuk perjalanan menghadapnya. Untuk jenazah perempuan, jumlah kain kafan yang disunahkan itu ada 5 lembar. 5 lembar ini terdiri dari apa saja? Jadi, ada 2 lembar kain pembungkus luar, 1 baju kurung, 1 sarung, dan 1 kerudung. Mari kita lihat gimana cara menyusunnya. Pertama-tama, kita letakkan dulu tali-tali pengikat di bagian paling bawah. Di atasnya, kita bentangkan kain pembungkus lapis pertama, lalu lapis kedua. Di atasnya lagi, letakkan baju, kemudian sarung, dan yang paling atas adalah kerudung. Posisinya pas di bagian kepala nanti. Urutan ini penting banget supaya saat membungkus nanti semuanya rapi dan pas. Setelah jenazah diletakkan di atas susunan kain kafan, posisikan tangannya bersedekap. Lalu tutup lubang-lubang tubuh seperti hidung dan telinga dengan kapas. Mulai lipat dari kerudung dan sarung, baru kemudian kain pembungkus luarnya. Caranya, dahulukan sisi kiri untuk menutupi tubuh, baru ditimpa oleh sisi kanan. Terakhir, ikat dengan tali yang sudah disiapkan. Nah, simpul talinya diletakkan di sisi kiri tubuh. Kenapa? Agar nanti di dalam liang lahat, saat jenazah dimiringkan ke kanan, talinya jadi mudah dijangkau dan dilepaskan.
kita tiba di kewajiban yang terakhir, yaitu proses penguburan. Ini adalah momen kita mengantarkan jenazah kembali ke bumi, tempat asalnya, dengan cara yang paling terhormat dan mulia. Ternyata ada 2 model liang kubur yang dianjurkan. Ada yang namanya liang lahdu, yaitu lubang yang dibuat di sisi dinding kubur yang mengarah ke kiblat. Ini yang paling utama dan dianjurkan kalau kondisi tanahnya padat. Alternatifnya adalah liang syaku, yaitu lubang yang dibuat di tengah dasar kubur. Biasanya ini dibuat kalau tanahnya gembur atau mudah longsor. Jadi, pemilihannya sangat praktis dan disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Saat jenazah diturunkan perlahan ke liang lahat, inilah doa yang diucapkan. Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Sebuah kalimat yang singkat namun penuh makna, menyerahkan jenazah kepada Allah atas dasar ajaran Rasulullah. Di dalam liang lahat, ada beberapa tindakan penting. Jenazah dimiringkan ke kanan supaya wajahnya menghadap kiblat. Semua ikatan tali kafannya dilepaskan. Dan ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Buka sedikit kain kafan di bagian wajah agar pipi kanan jenazah bisa menempel langsung ke tanah sebagai simbol kerendahan diri di hadapan Tuhan. Setelah itu, liang ditutup dengan papan. Oke, proses wajibnya sudah selesai, tapi masih ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan penghormatan dan doa kita bagi almarhum atau almarhumah. Setelah kuburan selesai ditimbun, disunahkan untuk meninggikannya sekitar sejengkal sebagai penanda. Kita juga bisa memasang nisan, memercikan air, dan meletakkan pelepah kurma basah atau bunga yang diyakini bisa meringankan si mayit. Dan yang terpenting, kita berdiri sejenak untuk mendoakan dan mentalkin, atau seolah membimbing jenazah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur nanti. Ini semua membawa kita pada sebuah renungan. Kita sudah lihat betapa mulia dan detailnya ajaran Islam dalam mengurus jenazah. Pertanyaannya untuk kita semua, terutama sebagai pelajar, bagaimana kita bisa memastikan ilmu yang sangat penting ini terus kita praktekkan dengan benar, dan kita wariskan ke generasi berikutnya? Itu adalah tanggung jawab kita bersama.